Yesus. Sebenarnya karena kita baru jumpa, biasa kita orang timur kalau berjumpa, kalau orang Batak bilang mata rombo. Artinya kita saling kenal dulu, siapa tahu di mana kau, dari mana kau, ya, dan lain sebagainya. Dan kita berkata, saya Ibu Munte, saya punya anak 3, cucu 4, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hari ini biar kita cerita lebih melulu mengenai yang membuat kita orang bersaudara, yaitu namanya Tuhan Yesus. Kita cerita banyak mengenai Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti lain kali kita banyak cerita satu dengan yang lain. Setuju saudaraku? Karena hanya karena Yesus saja kita ada di sini. Saya sampai di sini juga karena Yesus. Pada umur seperti saya, kawan-kawan saya banyak yang sudah pulang ke sorga, atau sudah meninggal, atau sudah di kursi roda, atau sudah tidak bisa kemana-mana. Tapi Tuhan memberikan kepada saya masih ada di sini berkat doa-doa saudara mereka, dan berkat doa Tuhan Yesus, dan berkat kasih karunia Tuhan. Jadi pada malam ini kita bersyukur. Mari kita dengar betapa baiknya Tuhan itu, dan apa maksud Tuhan bagi hidup kita, supaya seperti yang kita nyanyikan dan kita dengar apa kata Bapak Pendeta tadi, saudaraku, kita siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Sebenarnya saudaraku, saya dan saudara punya 2 kewarganegaraan. Pertama, warga negara Indonesia. Itu kita semua tahu, kita orang Papua, warga negara Indonesia yang baik. Sudah dibuktikan. Amin. Tapi ada lagi satu kewarganegaraan yang tidak nampak dengan mata. Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Namanya warga negara sorga. Katakan kiri kanan, kita ini warga negara Indonesia, tapi warga negara sorga juga. Amin. Kalau warga negara Indonesia ada KTP-nya, semua sudah dapat IKTP. Saya sendiri pun saudaraku, ya lama baru dapat, ya. Tapi kalau warga negara sorga nggak ada nampak, tapi itu kekal selamanya. Haleluya. Mari kita menjadi warga negara Indonesia yang baik dan warga negara sorga yang baik. Saya tidak bicara mengenai warga negara Indonesia yang baik, ya. Semua kita sudah tahu itu, dan itu bisa nampak, saudaraku. Tapi menjadi warga negara sorga yang baik itu sesuatu yang tidak nampak, yang kekal selama-lamanya, dan itu tidak ada yang bisa saudaraku melakukannya kecuali Tuhan Yesus sendiri. Kami tinggal di Medan, itu warga negara Indonesia. Kalau dekat dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, ya dekat sekali. Jadi sewaktu-waktu kami terbang setengah jam, kami sudah sampai. Kalau kemari harus 4 jam, tambah 2 jam, 6 jam baru sampai ke Papua. Tapi tidak perlu saudaraku kami punya paspor karena warga negara Indonesia. Tapi biarpun cuma setengah jam ke Penang, kami harus punya paspor. Kalau tidak, di bandara atau sebelum pun terbang sudah disuruh pulang. Mengapa tidak punya paspor? Kalau mau masuk saudaraku ke satu negara harus punya paspor. Orang asing mau masuk Indonesia harus punya paspor, visa untuk masuk Indonesia. Saya dan saudara juga harus punya paspor warga negara sorga. Haleluya. Warga negara kita kalau paspor ke Malaysia minta kepada departemen ya imigrasi. Jadi kalau kita mau masuk warga negara sorga harus ada paspornya darah Yesus. Jadi hari ini siapa kita yang sudah punya darah Yesus? Artinya percaya Yesus sudah menebus dosa-dosanya. Puji Tuhan, semua sudah punya paspor untuk masuk kerajaan sorga. Amin.
saudaraku, yang paling penting hidup ini bagi kita dan bagi orang-orang yang kita kasihi tentunya, dan bagi semua manusia, yaitu punya paspor ke sorga. Artinya punya darah Yesus yang menyucikan dosa-dosanya. Artinya percaya kepada Injil Kristus, bahwasanya Yesus sudah mati di Golgota, mencurahkan darahnya dan menyucikan kepada siapa yang percaya kepadanya, kepada korbannya, dan kemudian pada hari ketika ia bangkit dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi Tuhan bagi kita semua. Amin, saudaraku. Barang siapa yang percaya, maka dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah dia paspornya ke sorga. Saya dan saudara hari ini sudah mengaku kita percaya Yesus. Kita percaya juga bahwasanya kita sudah punya paspor. Tetapi masih banyak orang, kalau kita tinggal di Papua, masih banyak orang di Papua belum punya paspor itu. Saudara mau dia semuanya sampai ke sorga? Ceritakan Yesus, ceritakan darah Yesus, ceritakan korban Yesus, supaya semua dia percaya dan semua dia punya paspor ke sorga. Tidak ada nampak seperti paspor yang kalau kita mau ke luar negeri, saudaraku, mungkin saudara Papua New Guinea harus punya paspor juga ya. Australia itu yang paling dekat dari Papua juga harus punya paspor. Tapi saudaraku, tidak nampak, tapi sorga tahu kapan kita ketuk pintu sorga, darah Yesus itulah paspor kita. Haleluya. Saudaraku, pada waktu Paskah pertama di Israel, bagaimana orang-orang yang rumahnya, orang Israel yang rumahnya ada darah di pintu dan di jenang, di posen pintu kiri kanan atas ada darah domba Paskah. Itu paspornya, tidak ada kematian. Yang tidak ada darah, semua anak sulung mulai dari Firaun sampai kepada budak sampai kepada binatang, semua ada kematian. Sekarang ini kita juga, siapa yang punya darah Yesus dalam pintu hatinya, semua bebas dari kematian yang kekal dan hukuman dosa, hukuman neraka, mempunyai hidup yang kekal sorga. Itu sebabnya biarlah malam ini nanti Ibu Victoria akan menerangkan lagi lebih supaya kita selalu rapi api roh kita menyala-nyala, supaya semua jiwa-jiwa terutama orang-orang yang kita kasih semua boleh sampai pada hidup yang kekal. Semua kita percaya sorga itu baik, sorga itu indah, tidak ada dosa, tidak ada air mata, tidak ada setan, tidak ada penyakit. Bagus sekali. Itulah pengharapan kita. Maka kita terus mengikut Yesus. Amin. Tetapi coba pikir baik-baik. Kenapa tidak begitu kita terima darah Yesus, kita mati saja? Kan lebih senang di sorga. Sudah ada rumah. Tuhan bilang aku sudah ke rumah. Ada Yesus. Ada hidup yang tidak perlu diganggu setan. Sebab penyakit misalnya itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Kecelakaan itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Itu kehendak Tuhan bukan. Dunia ini sebenarnya diciptakan Tuhan untuk manusia. Tetapi karena manusia berdosa, dia menyerahkan dirinya kepada setan, mematuhi apa kata setan. Dia bilang jangan makan buah pohon kayu. Ada Hawa memakannya, Adam memakannya, jatuh kepada dosa. Lalu dunia ini berubah. Tangannya dan langsung berubah. Tadinya Adam dan Hawa suka bersekutu dengan Tuhan, tiba-tiba menjadi takut. Pertama sekali perkataan aku takut Tuhan adalah sesudah manusia berdosa. Itulah keadaannya pada waktu itu. Tetapi dikatakan surga itu senang dan lain sebagainya. Kita tidak perlu tinggal di dunia yang penuh ketakutan, penuh segala macam kekhawatiran. Kenapa kita tidak langsung saja? Atau kenapa Tuhan tidak begitu bilang Yesus, aku terima engkau waktu Al-Taqor, langsung mati saja? Toh kita sudah bisa ke surga. Hari ini saudaraku, kita lihat dari firman Tuhan, karena ada rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Sesudah terima Yesus ada rencana Tuhan.
sedikit hari ini punya kesempatan sebentar ini, saudaraku, saya sampaikan supaya jangan ada kita yang gagal. Sudah pasti ada rencana Tuhan, maka Tuhan berikan kita tinggal di dunia ini. Sudah pasti ada rencana Tuhan. Kenapa sampai umur 77 tahun saya masih hidup? Ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Haleluya. Tahukah saudara, umur 30 tahun saya sudah sakit jantung. Jantung saya, kita kalau jantung berdetak 60 atau 80 kali tek, tek. Jantung saya tidak begitu. Tek, tek 2 kali, berhenti 3 kali. Dia. Kemudian lagi tek. Pada waktu dia diam, rasanya melayang, rasanya seperti takut mati. Saya dokter, saudaraku. Justru dokter lebih takut lagi karena itu bisa mati. Tapi puji Tuhan, Yesus hidupkan saya lagi. Saya ada di sini. Guru saya, profesor bagian penyakit jantung bilang, pasang pacu jantung. Artinya kira-kira pakai baterai jantungnya. Jadi kalau baterainya mati, saya pun matilah. Begitulah yang sudah disediakannya. Tapi saya nggak pernah pakai itu pacu jantung. Jantungnya dihidupkan Tuhan sampai sekarang ini 40 tahun lebih, saudaraku. Kenapa saya ceritakan? Bukan mengenai saya, mengenai Tuhan Yesus. Kalau saya ditolong Tuhan Yesus, kita pun semua bisa ditolong Tuhan Yesus. Amin. Kembali kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Roma 3:23, yaitu semua manusia sudah berdosa. Mungkin kalau ditanya dari kawan-kawan kita atau orang di kampung kita ini orang baik. Tapi firman Tuhan tetap berkata, semua manusia sudah sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Sudah ditayangkan, ya. Jadi kita ini diciptakan Tuhan dalam Kejadian 1 segambar dengan Dia. Tuhan itu mulia, percayakah saudara Tuhan itu mulia? Jadi kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Berarti kita juga mulia, mencerminkan gambaran kemuliaan Tuhan. Tapi karena dosa, hilang kemuliaan Tuhan. Makanya kita diselamatkan Tuhan supaya kemuliaan Tuhan itu dikembalikan Tuhan. Ciptaan yang segambar dengan Tuhan itu dipulihkan Tuhan. Haleluya. Dunia ini tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan ada di sorga. Tuhan Yesus beberapa tahun, 33 tahun ada di bumi, tapi kemudian dia kembali di sorga. Dia datang untuk menyelamatkan kita, kembali di sorga. Lalu kita semua yang sudah percaya Yesus tinggal di sini tidak segera mati karena ada rencana Tuhan bagi kita yang paling utama, mengembalikan kita kepada rencana yang semula, menciptakan kita segambar dengan Tuhan, mulia supaya kita dipulihkan. Jadi saya dan saudara, kalau tadinya sebelum selamat banyak berbuat yang tidak baik, dipulihkan menjadi segambar dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang mulia, tidak ada dosa padanya, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang berkuasa. Saya bacakan Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saudara lihat di depan, sama-sama kita baca. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut,
diciptakan untuk bertambah banyak, berganda-ganda, dan kita diciptakan untuk berkuasa. Sesudah berdosa, saudaraku, ini semuanya hilang. Kemuliaan Allah hilang, kita bukan lagi berkuasa, bahkan kita menjadi hamba dosa. Dan saudara baca skedul pembacaan Alkitab GKI, ya. Ini sekarang sedang baca Roma. Ya, Roma 6 berkata, dulu sebelum kita terima Yesus, kita hamba dosa. Sekarang sesudah terima Yesus, kita hamba kebenaran. Hamba itu artinya kepada siapa kita patuh, taat, kita hambanya. Kalau kita taat kepada dosa, kita hamba dosa. Itulah sebelum kenal Yesus. Sesudah kita kenal Yesus, kita sekarang hamba Yesus. Itulah yang membuat kita bisa dipulihkan Tuhan kembali seperti ciptaannya dulu, rencananya dulu waktu menciptakan manusia. Pada waktu kita memilih menjadi hamba Yesus, maka kita bisa dipulihkan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya segambar dengan Tuhan. Tidak satu hari, hari lepas hari, sampai kita mati. Singkat ceritanya, artinya saya dan saudara kalau sudah terima Yesus harus berubah. Harus berubah. Meninggalkan manusia lama, masuk atau hidup dalam manusia baru. Kalau Yesus sudah betul-betul dalam hati kita, Yesus itu betul-betul sudah menyucikan dosa kita, Yesus itu betul-betul Tuhan dalam hidup kita. Roma 10 ayat 10 berkata, percaya dengan hati Yesus itu sudah mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus kita, dan mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan. Dialah Tuhan kita, kitalah hambanya. Dan kalau orang mengaku itu hidup yang mesti berubah. Haleluya. Kalau dahulu dia mencuri, berhenti mencuri. Saya bacakan Efesus 4. Ini bukan kata Ibu Munte, bukan kata GKI, bukan kata motivasi, tapi ini firman Tuhan. Tahukah saudara, firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah. Jadi saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, itulah sebenarnya kehendak Tuhan, itulah kebenaran Tuhan. Mari kita ikut sungguh-sungguh. Mari kita baca Efesus 4 ayat 22 dahulu, supaya kita semua berubah, dipulihkan Tuhan, supaya Papua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Orang tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sorga, Bapa ada di sorga, Roh Kudus tidak kelihatan. Itulah Tuhan kita, ya, Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak ada yang bisa nampak, tapi orang bisa melihat, ya, dari kehidupan kita bagaimana sebenarnya mulianya Tuhan itu. Karena hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan kalau kita berubah? Kalau kita tidak berubah, kita tetap kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita berubah, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nanti saya bacakan 2 Korintus 3 ayat 18, di mana kita makin hari makin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan untuk itu kita semua harus mau berubah. Baik, saya bacakan, kita sama-sama membaca. Bagus kalau kita sama-sama membaca, supaya betul-betul kita makin dengar, makin ingat, dan makin masuk di hati kita. Ayat 22 Efesus 4, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Stop. Saya dan saudara harus meninggalkan manusia lama, manusia yang dulu kita
sebelum ikut Tuhan, itu yang kita perbuat. Tinggalkan itu. Itu sebabnya kita semua mau dibaptis. Pada waktu kita dibaptis, kita berkata, atau pendeta mendoakan kita, membaptiskan kamu, menenggelamkan kamu, sama seperti Yesus mati, dikuburkan, kita pun menguburkan manusia lama kita. Kalau sudah dikuburkan, saudaraku, gak ada lagi bangkit, kecuali kalau dia gak mati. Kalau dia mati, dikubur, gak ada lagi. Seharusnya begitulah manusia lama atau hidup kita yang berdosa dulu. Kita kuburkan, tinggalkan itu semuanya, jangan biarkan lagi bangkit. Bagaimana caranya? Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sayang, kita kalau selamat, tubuh kita masih sama. Kalau pesek, seperti saya tetap pesek. Tidak tiba-tiba kalau lahir baru jadi mancung seperti orang barat. Tidak. Ya, kalau rambut saya hitam, sebenarnya rambut saya sudah putih, saya cek jadi hitam ya. Ya, dia tetap sedemikian. Kalau saudara keriting, tetap keriting. Ya, cuma Kak Vicky diceknya rambutnya agak lain sedikit. Ya, kalau tidak ada berubah tubuh, tapi roh dan jiwa, pikiran kita itu harus berubah. Karena dari situlah manusia lama itu bertindak. Bagaimana pikirannya, bagaimana rohnya di dalam, bagaimana kehendaknya, itulah yang menjadikan dia. Kalau pikirannya baik, dia jadi orang baik. Kalau pikirannya najis, dia akan jadi orang najis, melakukan hal yang najis. Itu sebabnya harus dibaharui. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, supaya kita membaharui pikiran kita ini, sehingga kita tahu apa kehendak Tuhan, apakah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Makanya saya dan saudara baca skripsi saudara tiap hari. Setia kebaktian. Jadi pelaku firman. Lalu dengan demikian saudara, terus saudaraku membaharui pikiran dan terus berjalan dalam ayat 24, mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya dan saudara berubah. Haleluya. Dengan singkat saya katakan, tidak dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya pada waktu kita dibaptis, kita juga penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau sudah dibaptis, tiap-tiap hari, tiap-tiap kebaktian, tiap-tiap berdoa, seperti tadi, penuhlah dengan Roh Kudus. Haleluya. Sebab kita dengan kuat, bukan dengan gagah, kita melakukan semua perbuatan-perbuatan manusia lama itu kita matikan, lalu kemudian hidup dalam manusia baru hanya oleh Roh Kudus. Roma 8:13 berkata, dengan roh kamu mematikan semua manusia lama, lalu kemudian dengan roh kita hidup dalam hidup yang baru. Saya buat yang singkat supaya saudara bisa mengerti firman Tuhan ini. Satu, saudara penuh firman Tuhan, percaya firman Tuhan, suka firman Tuhan, mau mematuhi firman Tuhan, penuh Roh Kudus. Kedua, supaya saudara sanggup melakukannya. Dan saudara lihat dan saya lihat, kita semua bisa berubah, mengenalkan manusia baru. Semakin hari semakin dibaharui, sehingga semakin menjadi seperti Yesus. Dengan kata lain, kemuliaan itu dipulihkan. Semakin hari semakin besar kemuliaannya. 2 Korintus 3:18 saudaraku, nanti saya sambung lagi ke sana, mengatakan bahwasanya dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan mukanya dan berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diolah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Jadi Papua bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita yang berubah. Dia tidak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi dia bisa lihat Yesus gambarannya kita. Kalau ada cermin sekarang ini, ya, saudara bisa lihat gambar di cermin.
Saudara tidak lihat saya, tapi saudara bisa lihat Ibu Munte di cermin itu. Oh begitu Ibu Munte. Amin. Saya ulangi. Kalau ada misalnya cermin sekarang ini, katakanlah di sana, saudara nggak lihat saya. Kalau misalnya saya ditutup di sini, tapi saudara bisa lihat saya. Dan kadang-kadang orang kalau mau mencuri lihat dan dia buat seminggu cermin, orangnya nggak tahu. Rupanya kita udah lihat dia semua, entah lagi ngapain kan. Nah begitulah, kita tidak melihat orangnya, tapi kita melihat gambarannya. Gambaran itu bukan orangnya, tapi gambaran itu memperlihatkan bagaimana keadaan orang itu sesungguhnya. Kita ini gambaran Tuhan Yesus diciptakan. Tuh orang tidak melihat Tuhan Yesus, orang tidak tahu Tuhan Yesus, bahkan tidak pernah dengar ada Yesus, tapi dia bisa lihat gambaran Yesus dari hidup kita yang diobatkan hari lepas hari. Makanya kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, supaya kekasih kita, saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, yang dalam jangkauan kita, teman kita sekantor, kawan kita kuliah, sekolah, saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita, orang-orang yang kita jumpa waktu belajar, dan nggak lihat Yesus, tapi dia lihat gambaran Yesus dari hidup kita. Haleluya. Itu sebabnya kita berdoa supaya dilihat oleh mereka gambaran manusia baru. Kalau dia lihat gambaran manusia lama, tidak ada bedanya dengan orang berdosa. Dia tidak melihat gunanya mengikut Yesus. Tapi kalau kita meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, firman Tuhan berkata, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, kepada gerejanya, kepada keselamatan. Saya bacakan manusia baru dalam Efesus 4 tadi, contoh-contohnya. Kita semua tahu hukum 10, saudaraku. Hukum 10 itu mulai dari hukum 1 sampai hukum 4 mengenai Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain, jangan bikin patung, jangan menyebut nama Tuhan sia-sia, jangan tidak hormati hari Sabat. Itu mengenai hubungan dengan Tuhan. Mulai hukum 5 sampai hukum 10, bagaimana kita mengasihi sama manusia. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingini milik orang lain lagi, dan seterusnya. Saudaraku, hukum-hukum lainnya banyak di dalam hukum Taurat. Nah, itu semuanya kita tinggalkan. Di dalam Alkitab ini, firman Tuhan ini, kalau kita patuh kepada Tuhan, kita patuh pada firman, ada singkatnya saudaraku, ada janji Tuhan. Misalnya, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah itu janji Tuhan. Untuk janji Tuhan, supaya itu bisa jadi kepada kita, kemudian Tuhan jadi kepada kita, kita harus punya iman. Saudara mau diberkati? Punya iman untuk diberkati. Punya firman yang saudara sampaikan. Yesus sudah menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya kamu menjadi kaya. Berilah supaya kepadamu diberi. Berikan persepuluhanmu supaya tingkat-tingkat langit dibukakan, larang pelahap dijauhkan Tuhan. Itu janji. Ada juga perintah, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat, segenap akal beri. Itu perintah. Kalau perintah harus dipatuhi. Saya tanya sayang, kalau janji harus dipercayai, kalau perintah harus dipatuhi. Ya, harus lakukan begini, harus lakukan begitu, harus dipatuhi. Ada lagi larangan, jangan. Kalau sudah dikatakan Tuhan jangan dikerjakan. Kalau dikatakan Tuhan buat, harus dibuat. Kalau katakan Tuhan janji, harus dipercayai. Haleluya. Sangat mudah mengikut Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kau mengasihi Tuhan, patuhilah semuanya firman Tuhan, dan firman-Nya itu tidak berat untuk dipatuhi. Begitu banyak janjinya, percaya saja. Lalu tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Begitu banyak perintahnya, saudaraku, ikuti saja, membawa damai dan berbahagia kepada kita. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri pada jalan orang berdosa, tapi dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 hal yang tidak baik.
berjalan menurut nasihat orang jahat, orang fasik, berdiri pada jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh, itu kompromi dengan dosa. Jangan di situ. Ayat 2 berkata, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ayat 3 berkata, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dipegangnya berhasil. Perhatikan itu, beri kemuliaan kepada jalan sejati. Jadi kita lihat dalam 3 ayat ini, yang satu, jangan, ya kan, jangan berjalan pada nasihat orang fasik, jangan berdiri pada jalan orang berdosa, jangan duduk kumpulan, jangan lakukan ini. Di bawahnya dikatakan kalau kita lakukan, orang fasik seperti sekam di tiup angin. Sekam di tiup angin, saudara, kita kemana perginya? Hilang. Kita tidak mau hidup kita hilang, kita mau hidup kekal selamanya. Ayat 2 berkata, lakukan ini, suka firman Tuhan. Ayat 3 berkata, ini janjiku, kau akan berhasil, beruntung selalu. Saudaraku, begitulah firman Tuhan ini. Begitulah hidup kita. Mana yang Tuhan bilang jangan oleh Roh Kudus, saudaraku, kita udah tahu itu jangan dikerjakan. Mana yang disuruh Tuhan kerjakan, suka Taurat Tuhan, kerjakan sungguh-sungguh. Mana dijanjikan Tuhan, kau akan beruntung, kau akan berhasil, percayai sungguh-sungguh. Itu bagian Tuhan menggenapi janjinya. Kalau kita akan lihat hidup kita beruntung, berhasil, saudaraku, dalam segala perkara Tuhan selalu tidak pernah bisa bohong. Kalau saya bersaksi nanti bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, 3 bulan ini nggak siap. Tapi saudara percaya Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan berkata, dia bukan manusia sehingga dia berdusta, dan sehingga tidak menepati janji dia. Tuhan yang setia, kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Dia selalu menggenapi janjinya. Jadi hari ini, kalau saya dan saudara mau menjadi manusia baru, kita harus menggenapi apa kata Tuhan, yaitu tanamkan manusia lama, baharui pikiran kita dengan firman Tuhan, penuh selalu dengan Roh Kudus, lalu kerjakan manusia baru, yaitu seperti tadi, apa yang disuruh Tuhan kita kerjakan, apa yang dilarang Tuhan jangan kerjakan, apa yang janjikan Tuhan percayai. Contohnya dalam Efesus 4 tadi, mudah saja saudaraku, ini masih mengenai hukum 10. Saudara baca Alkitab saudara akan tiap-tiap hari bertambah dibaharui Tuhan. Amin. Adakah saudara mengerti firman Tuhan ini? Adakah saudara diberkati? Adakah roh saudara menyala-nyala? Punya iman jadi terang bagi kemuliaan Tuhan di seluruh Papua ini, sehingga Injil Tuhan, sehingga terang Tuhan menyebar seluruh Papua dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Saudara sudah ditempatkan Tuhan di Papua, tidak ada yang kebetulan. Saya ditempatkan di Medan, tidak ada kebetulan. Hari ini saya ada di sini, tidak ada kebetulan. Mazmur 139 berkata, sebelum pun kita lahir, hari-hari kita sudah dituliskan Tuhan. Bahagia kita sekali lagi patuh kepada Tuhan. Hari ini kita ditetapkan, mari menjadi manusia baru. Firman Tuhan hari ini kita lihat contohnya di Efesus 4 ayat 25. Perhatikan baik-baik sayang. Karena itu buanglah apa sayang? Dusta. Nomor 1, dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jangan lagi bohong. Penyelidikan dalam gereja Tuhan mengatakan orang Kristen masih ada yang bohong. Hamba Tuhan terus bohong. Mari kita bebas. Firman Tuhan juga berkata, hendaklah engkau berkata, ya, tidak, lebih dari itu, jangan ada yang datang dari yang jahat. Mari kita selalu, apa konsekuensinya kalau kita berkata dusta, saudaraku, ya, bertobat, lalu orang marah, lalu orang menghukum, terima saja, asal kita bebas dari dosa. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya. Jadi kalau kita selama ini suka berdusta, berhentikan saudara. Dulu kita hamba dosa, kita tidak bisa memberhentikannya.
kita harus taat. Belum pun apa-apa, kita sudah berniat untuk berdusta. Ya, keluar aja dari mulut kita. Ada mama, oh nggak ada. Adanya mama kita di belakang. Tapi enak aja kita berdusta. Tapi sekarang ini oleh Roh Kudus, oleh firman yang menghidupkan firman itu, kita bisa berkata, walaupun ada konsekuensinya, kita bisa berkata apa? Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Haleluya. Kalau memang kita melakukannya dan kalau kita ketahuan kita dihukum, kita harus lakukan saja. Kau yang memecahkan gelas ini, ya saya pecahkan, maafkan saya, ganti ya, baiklah. Gak ada mau kita, kasih saya waktu, misalnya. Enggak, karena tidak ada yang melihat. Ya, jangan. Lebih bagus, lakukan saja. Mulai dari perkara kecil sampai perkara yang besar. Amin, saudara. Doa Bapa kami, ampunilah kami. Betul-betul saudaraku, kita minta ampun kepada semua dosa-dosa kita. Jangan lagi berkata dusta, tapi mari kita berkata ya di atas ya. Saya cepat lagi. Ada pelana. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah. Pekerjaan yang paling mudah hidup ini, manusia lama, adalah marah. Toh saudara, bayi aja tahu marah. Udah lapar dia, mamanya lapar itu, wow! Gak ada yang mengajarkan, Butet, kalau mau lapar menjerit ya, gak ada yang mengajarkan. Ya, tapi dia bisa menjerit sekuat-kuatnya, wow, kencing dia, tidak ada dengan pokoknya, wow, sekuat-kuatnya. Mengapa? Itu naluriah, ya, naluriah kita. Saya punya cucu saudaraku, satu namanya Karissa, satu namanya James, beda umur 1 tahun. Jadi kalau beli mainan tentu banyak mainan Karissa. James kepingin diambilnya, begitu dipegangnya Karissa dicitaknya kepalanya. Saya nggak pernah ngajarin gitu sama dia. Kalau ada mainanmu, kau makasih, nanti diambil adikmu, citak kepalanya ya, tokok kepalanya. Nggak ada saya aja. Dia tahu sendiri mencitaknya, kepalanya. Menjerit kasih James, wow, ada apa, ada apa? Mainan saya diambilnya. Tidak perlu diajar, tahu marah. Itulah kodrat berdosa. Manusia lama di dalam Tuhan berubah. Orang minta baju, kasih juga jubah. Kalau perlu kasih semua, tinggal baju dalam. Maksudnya murah hati. Jangan pemarah, sabar. Kalau kita sabar, orang melihat Tuhan Yesus. Sudah pun di kayu salib, dia masih berkata, ampunilah mereka Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dikerjakannya. Punyai hati Yesus, lalu kita tidak segera marah. Berapapun dosa orang dibanding dengan dosa kita yang diampuni Tuhan, firman Tuhan berkata, seperti 10.000 talenta sudah diampuni Tuhan, utang orang 100 dinar ampuni saja. Haleluya. Mengatakannya mudah, mempraktekannya seumur hidup. Haleluya. Bagi saya juga saudaraku masih bisa marah. Bukan kalau sudah jadi mama tidak bisa saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata, pakai manusia baru, saya dan saudara harus patuh, harus sayang sama Tuhan, mau patuh, pakai manusia baru. Amin. Kalau kita pakai manusia baru, kemudian Tuhan bisa memancar orang-orang tahu mereka ini anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Dari mana manusia tahu atau dunia tahu kita anak Tuhan Yesus? Kalau kita saling mengasihi. Amin. Saya ulangi sayang. Dari mana manusia, firman Tuhan berkata, apabila kamu saling mengasihi, maka dunia tahu kamu adalah murid-muridku. Kalau kita saling mencokok, saling memfitnah, saling menjelekkan, saling memburukkan, saling bertengkar, apalagi di muka orang banyak, apalagi menceritakannya kepada orang lain, ya, dari keluar dari lingkungan keluarga, keluar dari lingkungan gereja, itu tidak mempermuliakan Tuhan. Dari mana orang tahu kita murid? Orang berpikir, ini kok kayak orang dunia juga, katanya anak Tuhan. Tapi kalau kita menggambarkan kemuliaan Tuhan, kita murah hati, kita saling mengampuni, kasih menutupi banyak kesalahan. Haleluya. Maka Tuhan melihat kemuliaan Tuhan dipancarkan dari kehidupan gereja Tuhan. Dan itulah yang menarik. Saya saudara dulu bukan orang Kristen. Ya, sampai saya mau tamat dokter.
Begitu zaman saya dulu, satu namanya ujian agama, satu namanya ujian manipulasi. Kalau sekarang kewiraan atau tata negara. Jadi kalau ujian agama itu harus lulus. Saya buat lulus. Tadi saya datangi bapak pendeta gurunya, saya bilang, saya bisa bikin ini jawaban, saya bawa saya punya kertas, tapi terangkan kepada saya siapa Yesus itu. Saya selalu berdoa dalam nama Dia, saya tidak mengerti ini semuanya Alkitab ini. Pendetanya pun tidak tahu menerangkannya. Dia katakan kamu harus lebih baik. Saya bilang itu agama lain juga begitu. Karena semua agama baik. Saya sudah pelajari sih. Karena kawan saya ada orang Muslim, ada orang Buddha, ada orang Kristen, ada Partalim, ada Parbebu, saudaraku, ada animisme, ada predator, ya ateis, banyak. Selama saya 7 tahun di kedokteran banyak kawan saya. Dan masing-masing berusaha menarik saya. Lalu saya katakan, bagaimana ini sebenarnya Tuhan Yesus? Singkat cerita, saya tetap tidak selamat, tidak layak balik. Tapi satu hal yang menarik saya, tetap di dalam jalan orang Kristen, saya baca kitab ini, Yesus itu sangat baik. Saya belum pernah lihat pribadi sebaik Tuhan Yesus. Dia sangat baik, dia sangat pemurah, dia sangat sabar, dia luar biasa baik. Itulah yang membuat saya terus dalam terang Tuhan semakin terang, sehingga satu hari saya selamat. Dan sejak itu gak pernah mundur sampai sekarang, sampai saya mati, sampai Yesus datang. Kiranya juga saudaraku, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, sehingga kita suka kalau kemuliaan Tuhan dipancarkan dari hidup kita. Saya percaya saudaraku, kita semua perlu uang, perlu kedudukan, perlu semua apa yang diperlukan dunia ini. Tapi tetap Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekalian yang pasti ditambahkan kepadamu. Muliakan dulu Tuhan, cari kerajaan Allah, cari rajanya, Tuhan Yesus. Sembah Dia, puji Dia, senangkan Dia. Seluruh hidup serahkan kepadanya, sekalian akan ditambahkan kepada saudara. Haleluya. Bapak saya saudara, dia toko emas, belum selamat. Hanya paling banyak bisnisnya kalau hari Minggu. Nah sekitar Pondok Injil tempat kami berdagang itu, tempat bapak saya berdagang itu perkebunan. Jadi kalau hari Minggu semua orang turun ke kota untuk membeli emas. Dulu nggak ada bank yang memberikan bunga, enggak. Semua orang simpan uang emas. Jadi toko itu kalau hari Minggu, belum pun kami bangun sudah berbaris orang untuk membeli emas. Begitu bapak saya selamat, dia tutup hari Minggu untuk kebaktian. Amin. Tutup betul. Satu-satunya toko pribumi di situ waktu itu adalah toko bapak saya. Lainnya semua dari saudara-saudara suku Chinese. Mereka sangat tidak suka ada orang pribumi. Mereka kalau di Medan tuh itu banyak orang Chinese. Mereka suka kalau mereka yang menguasai ekonomi, tidak ada pribumi. Jadi waktu bapak saya tutup, mereka senang sekali. Tapi bapak saya punya satu iman seperti tadi firman Tuhan, yang percaya cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, sekalian ditambahkan kepadamu. Yang biasanya panennya hari Minggu, tapi Tuhan berkuasa, Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, Tuhan yang menghargai dan mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadapnya untuk mencurahkan kuasanya kepada orang tersebut. 2 Tawarin 16 ayat 9. Tahukah saudara, akhirnya dari Senin sampai Sabtu omsetnya jauh lebih besar daripada selama ini hari Minggu. Tuhan tahu menyorongkan orang-orang datang pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, sehingga hari Minggu bapak saya ke gereja, penuh ke gereja. Kami 7 anaknya tetap bisa sekolah, tetap bisa makan, tetap bisa saudaraku dibiayai, bahkan lebih dari sebelumnya. Haleluya. Jadi saya ajak saudara, apapun saudaraku yang harus kita perjuangkan untuk hidup ini, mari sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari kita hidup kita patuh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, lakukan apa yang disuruh Tuhan. Amin. Kalau kita lihat hidup kita berubah, semakin hari semakin berubah sesuai dengan apa yang terang kita dapat dari firman. Misalnya kalau dulu saya saudaraku, orang bilang saya orang baik, tapi saya punya prinsip yang sangat tidak alkitabiah. Apakah itu? Saya
mau ganggu orang, kamu jahat sama orang, tapi jangan jahat sama saya. Sekali dia jahat, seumur hidup saya nggak mau kawan lagi sama dia. Saya pikir itu betul, karena saya belum dapat terang Tuhan, belum dibaharui. Satu hari saya dapat firman Tuhan yang mengatakan, kalau orang jahat pun ampuni dia, berkati dia, doakan dia. Haleluya, musuhmu pun didoakan. Berubah saya, saudara. Saya bisa orang jahat kepada saya tidak mau membalas, saya doakan dia. Bahkan kalau bisa timbun bara api, artinya bikin baik sama dia, supaya dia berubah. Berubah hidup saya, saudara. Mengapa? Karena dari firman Tuhan ini. Saya ajak saudara, saya tidak tahu kita ini masing-masing perjuangannya apa. Ya, ada orang perjuangannya mungkin roh-roh pornografi, saudara bisa bebas. Tidak perlu terikat di situ. Ada keinginan untuk buka pornografi, Roh Kudus penuhkan dalam Tuhan. Firman berkata, hendaklah kau kuduskan aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tolong aku, Roh Kudus tolong aku. Lalu akan hilang itu keinginan perhambaan dosa itu. Kita akan menjadi hamba Kristus yang suka melakukan yang benar. Kita bisa bebas, selama-lamanya bebas. Dulu kita tidak tahu seperti saya tadi, tapi sesudah kita tahu, ikuti terang Tuhan itu. Supaya hidup kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Kalau kita suka mencopet, saudaraku, kemana-mana ambil barang orang, kemana-mana ambil barang orang, berhenti mencopet. Saya bacakan di sini dikatakan, orang yang mencuri, ayat 8, janganlah ia mencuri lagi. Baik ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Tadinya mencuri, sekarang memberi. Karena kerja keras, bukan memberi karena ngambil curi lagi sini, kan? Bukan. Ada juga orang berkata, saya mau ikut, saya curi, kasih sama orang miskin. Enggak. Saudara kerja keras. Lalu saudara diberkati Tuhan, berikan kepada orang lain. 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, pakailah perkataan yang baik, membangun yang perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Jangan mendukakan Roh Kudus yang sudah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mulut, hidup mati dikuasai lidah. Gereja saudara, baik di Sorong, Manokwari, baik di Sorong Selatan, ya, baik di Jayapura, baik di mana saja seluruh muka bumi ini, saudara persatukan dengan perkataan yang membangun, perkataan iman, perkataan firman, perkataan positif, perkataan Tuhan. Jangan sampai mulut ini mengeluarkan, Kak Joyce ada bukunya, racun atau madu. Biarlah yang manis saja keluar. Begitu orang mendengar, membangun orang itu. Tadinya dia sudah mau mundur, dia jadi maju. Hari ini saya sampaikan perkataan ini, saudara jadi berapi-api, mau mempermuliakan Tuhan untuk seluruh Papua ini. Selalu ucapkan perkataan firman Tuhan, perkataan iman, perkataan kehidupan. Firman Tuhan berkata, pilih olehmu. Ada hari ini, kutuk atau berkat, mati atau hidup. Hidup mati dikuasai lidah. Lidah kita yang menentukan apakah kita beroleh kutuk atau berkat, kehidupan atau kematian. Saudaraku, selalu perkatakan kehidupan, selalu perkatakan berkat. Jangan pernah perkataan kutuk, jangan pernah perkataan yang membawa kematian. Kematian rohani, kematian badani. Misalnya kematian rohani ataupun badani. Ada orang sakit, kita lihat, kuliahlah kayak kau ini 2 bulan langsung mati. Perkataan membunuh itu, saudara. Ya, seharusnya kalau kita orang melihat sakit, kita katakan, oh, jangan takut, saudaraku, kamu pasti disembuhkan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh? Mari kita datang boleh ke dokter, tapi jangan ke dukun. Karena kalau dokter diberikan Tuhan pengetahuan yang datang dari Tuhan. Kalau dukun itu ilmu dari roh gelap, bukan dari Tuhan. Itu satu ilmu kepercayaan kuasa, bukan pada Tuhan Yesus. Kalau dari Tuhan Yesus itu bilur Yesus, tapi kalau dukun ada sembahannya yang selalu dia minta bayarannya, timbalannya, membawa jiwa kita ke hukuman kekal. Jangan ke dukun, boleh ke dokter, bahkan carilah dokter yang baik.
dokter Kristen lagi. Nah, dia akan sangat mengasihi kita kalau dia dokter Kristen yang baik. Haleluya. Kalau saya beri saudara Panadol, saya bisa menerangkan kepada saudara mengapa Panadol itu bisa menurunkan panas. Karena dia akan bekerja yang namanya pusat panas atau temperatur badan begitu rupa sehingga dia membuatnya menjadi normal. Makanya Panadol itu bisa dipakai untuk menurun panas. Juga di samping itu dia bisa bekerja pada pusat perasaan sakit. Sehingga Panadol kalau dimakan bisa hilang rasa sakit. Tak sakit kepala, tak sakit gigi, tak sakit apa, bisa diterangkan. Tapi kalau ada air di situ, itu tidak ada kasihannya, saudaraku. Itu ada kepercayaannya kepada roh-roh jahat yang disembahnya. Jangan lagi ada di situ. Kami sudah bertobat dari situ, saudaraku. Ada banyak barang-barang dukun semua dibakar karena nenek saya, kami dari suku Kalo banyak, saudaraku tahu berdukun, dibakar semuanya pada waktu kami selamat. Haleluya. Semua kita bebas. Jadi sekarang jangan lagi ada perkataan kotor keluar dari mulut, pakai perkataan kehidupan. Selalu, saudaraku, kalau bicara cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah. Haleluya. Katakan kiri-kiri, saya cepat mendengar, lambat bicara, lebih lambat lagi marah. Coba ulangi sekali lagi. Katakan kiri kanan. Saya ulangi, dengar. Katakan pada kiri atau kata saudara. Saya cepat mendengar, lambat bicara, lebih lambat marah. Oke, sekarang saya tanya, kalau mendengar cepat atau lambat? Kalau marah cepat atau lambat? Kalau ngomong cepat atau lambat? Mana yang harus kita selalu praktekkan, mendengar atau bicara? Makanya mari kita atuhi firman Tuhan ini, dengar selalu suara Tuhan. Sekali kita bicara, langsung Tuhan mengerti. Kalau kita bicara saja kepada Tuhan, berdoa saja kepada Tuhan, tapi gak dengar suara Tuhan, Tuhan tidak bisa menjawab yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Misalnya, kita takut akan satu perkara. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, serahkanlah segala permintaanmu dengan doa, permohonan dan ucapan syukur misalnya. Tapi kita nggak baca ayat itu, kita khawatir langsung aja bicara. Kita nggak mau dengar dulu suara Tuhan. Lalu kita, Tuhan aku takut, Tuhan panggil aku, Tuhan penyakit ini, Tuhan kata dokter, Tuhan bilang, tunggu aku mau bicara, Tuhan aku begini, Tuhan aku, tidakkah kau mendengar doaku? Oh Tuhan, masihkah aku mendengar? Banyak kali bicara, tapi tidak bisa dijawab. Kenapa? Tidak belajar mendengar. Mari kita belajar banyak mendengar. Lalu sekalipun kita bicara, Tuhan, bukankah firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh, sembuhkan aku Tuhan. Haleluya. Hari ini kita sudah belajar banyak. Amin. Dua ayat terakhir saya bacakan supaya kita tahu hal-hal mana yang kita buang, hal-hal mana yang kita pakai. Ayat 31 sama-sama kita buang, sama-sama kita baca lalu kita buang. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah buang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Coba ulangi bacanya. 1, 2, 3. Maukah saudara melakukannya? Maukah saudara jadi manusia baru? Dijadikanlah kepada saudara. Tidak berhenti buang. Selanjutnya kita kerja
Gimana ya? Coba dulu, praktekkan dulu. Kalau sudah kenal, peluk dia. Karena dikatakan sini, ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Kalau selama ini tidak mengampuni, hari ini praktekkan mengampuni. Ini firman Tuhan. Haleluya. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Kita percaya Kristus mengampuni kita. Kita pun lapang hati mengampuni semua orang. Ini sedikit contoh daripada bagaimana dipulihkan menjadi segambar dengan Tuhan Yesus. Manusia baru itu akan mencerminkan hidup Tuhan Yesus, gambaran Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus nggak pernah bohong. Amin. Tuhan Yesus nggak pernah mencuri. Dia bakal memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus nggak pernah marah. Kalau lihat dari itu, maka saya katakan saya suka akan Tuhan Yesus. Saya baca kitab ini sebelum pun saya selamat. Gak ada nampak Tuhan Yesus marah. Orang berbuat jahat kepada dia, orang mau menjatuhkan dia dari tebing, semua dia marah pada waktu orang berjualan di gereja. Dia marah karena Tuhan, bukan karena dirinya. Dia marah pada waktu orang Farisi dekil, ada orang sakit. Gimana ini? Kalau hari Sabat bisa disembuhkan, diam aja orang itu. Siap untuk mau menerkam Tuhan Yesus. Kalau disembuhkannya, kita adili dia, menyembuhkan orang, bekerja pada hari Sabat. Jahat hati orang itu. Dia tidak punya belas kasihan kepada orang sakit, hanya mau melihara peraturan demi peraturan untuk menjebak Tuhan Yesus. Jahat hati itu, marah dia. Saudara baca dalam kita katakan Tuhan Yesus marah oleh kedegilan mereka. Kalau orang lain saudaraku, dia tidak marah. Orang saudaraku yang berbuat jahat, yang mau dilempari batu pun dia kata, jangan lagi berdosa. Orang yang tidak tahu siapa dia, sudah pun menyembuhkan dia tidak marah. Udah pun disembuhkan, dia tidak berkata demikian. Bahkan orang yang waktu dia datang ke Yerusalem semua berteriak Hosana, Hosana. Besok dia orang yang berteriak Hosana, Hosana, besok berkata salibkan dia. Itu pun dia tidak marah. Ampunilah mereka Tuhan, mereka tidak tahu apa yang dikerjakannya. Jadi mari kita seperti Tuhan Yesus. Bukan berarti kompromi dengan dosanya, tidak. Tetapi kita mengasihi dalam kebenaran, ya. Dan kita berpegang pada kebenaran, tapi tetap dalam jalan kasih. Itulah yang harus kita praktekkan, saudara dan saya belajar seumur hidup, sehingga setiap hari kita lebih memancarkan. Coba ya, kalau misalnya cermin itu, ya, digambarkannya saya, lalu cermin itu kotor. Gak nampak kan gambarannya? Gak nampak gambaran, katakanlah saya, kelihatan hidung saya gak nampak gitu, atau mata saya gak nampak, jelek jadinya. Atau cermin itu retak. Kalau pernah lihat gambaran di misalnya di tempat pertunjukan, kalau cermin retak kan orang nampaknya begini, kepalanya ke sana, kepalanya kemari, gara-gara cermin retak, rusak gambaran itu. Begitulah hidup kita kalau kita tidak kembali dipulihkan menjadi seperti Yesus. Dosa kita itu merusak gambaran Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kalau kita mengatakan saya orang Kristen, tapi gambaran Tuhan yang rusak itu kita pertunjukkan setiap hari. Saya mohonlah saudara, biarlah kita masing-masing berubah tiap hari. Dengan demikian gambaran Tuhan itu makin hari makin dipermuliakan, makin jelas kepada orang. Memang siapa itu berubah. Tadinya, misalnya di kampung kami, saudaraku, sejak sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan yang besar. Tapi tadinya di kampung itu dia tukang copet ayam. Tiap malam ada orang kehilangan ayamnya, maling ayam. Begitu dia selamat, aman kampung itu. Semua ayam tumbuh sampai dewasa. Orang kampung sendiri berkata, saya nggak usah kasih tahu namanya, dia hamba Tuhan sekarang, besar gerejanya saudara. Tapi dia terkenal sebagai maling ayam, dan orang berubah, dan kampung itu sampai sekarang ada gereja karena orang melihat semua anak-anak muda di situ berubah hidupnya. Haleluya. Selama ini saudara dia pembohong, kalau dia bicara bohong, tapi sesudah dia bertobat bisa dipegang perkataannya, lalu orang katakan memang betul lah Yesus itu bisa mengubahkan hidupnya. Lalu orang-orang yang berjamaah Tuhan, satu kesempatan baginya kapan dia melihat perubahan itu, melihat kemuliaan
diselamatkan. Untuk itulah kita tetap hidup memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yesus sekarang ada di sorga, kita ada di bumi, kita adalah anggota tubuhnya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya siang Tuhan mau kerjakan di bumi ini, tapi dia sudah di sorga, kita lah dipakainya. Seperti badan saya ini, ya, saya bekerja, seluruh tubuh saya ini bekerja untuk melaksanakan apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Tangan saya bekerja, kaki. Makanya saudara semua, mari melayani Tuhan sungguh-sungguh. Di gereja Tuhan ini, di mana saja saudara ditempatkan Tuhan, mari melayani sungguh-sungguh. Ya, kalau tangan saya ini nggak mau sungguh-sungguh, saudaraku, misalnya saya mau khotbah begini, tangan saya berkata, saya mau libur dulu hari ini, mau munting, suruhlah orang memegang mic ini. Saya nggak mau. Lalu tangan saya lumpuh di sini. Saudara semuanya dari tempat duduk akan berkatakan, dalam nama Yesus, lumpuh tangan ibu itu, bergeraklah. Tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Atau kemudian saudaraku, mata saya nggak mau terbuka. Saya capek dari tadi, dari kemarin nggak tidur. Saya mau tidur di sini. Waktu saya mau khotbah, mata saya nggak mau patuh pada saya. Lalu di sinilah saya dibuatnya tidur. Saudara sudah semuanya, saudara akan tidak diberkati. Tidak melihat satu keharmonisan dalam tubuh saya. Tapi kalau semua kita tunduk kepada Tuhan Yesus, tunduk kepada pemimpin yang disuruh Tuhan, sehingga kita bekerja harmonis. Kalau saya baca Efesus 4 mulai dari 1 sampai ayat 16, kita bekerja harmonis satu dengan lain. Kalau orang melihat kemuliaan Tuhan, oh betapa indahnya, betul. Dan betapa eloknya kalau kita semua bersahati, masing-masing mengerjakan tugas. Jangan katakan nggak ada, semua kita perlu. Saya memang nggak punya alis tebal, tapi kalau saya cukur ini sampai habis, saudara, saya datang kemarin, ibu itu kayak tuyul. Memang ini perlu juga lah. Tapi tanpa saudara, ini alis ini terutama bukan untuk supaya jangan jadi tuyul. Terutama ini alis, kalau sedikit ada gunanya. Kalau siang hari kita khotbah, misalnya saya khotbah, lalu banyak sinar matahari, peluh banyak turun, itu peluh sampai alis mengalir ke samping, dia tidak jatuh ke mata. Akibatnya saya masih terus bisa khotbah dan baca Alkitab. Kalau tidak ada alis ini, air mata, peluh sampai ke mata, saya nggak bisa lihat ini karena saya takut saudara-saudaraku, mana dia dari ayahnya tidak nampak saya. Jadi alis yang kecil ini pun ada gunanya. Haleluya. Ada bulu-bulu kecil di hidung, ada gunanya. Di kampung kami ada namanya Gunung Sinabung, baru meletus. Saya harap di sini jangan ada gunung meletus. Abu semua. Karena ada bulu-bulu hidung, sangkut di bulu hidung. Memang besoknya banyak lantai hidung. Tetapi sangkut. Tapi kalau tidak ada bulu hidung, itu semua abu masuk ke paru-paru. Semua orang Sumatera Utara kena debu, semua dapat bronkitis. Tapi gara-gara bulu hidung yang nggak kelihatannya nggak perlu, semua aman-aman aja. Ditambah kalau dikasih pemerintah masker, pakailah masker. Tapi Tuhan sudah menciptakan masker terutama untuk menghalangi kita, untuk hidup dengan sehat, dengan bebas. Ada fungsi kita semua. Saudara, di gereja semuanya penting. Sapu gereja pun penting. Lamp ini semuanya pun penting, apalagi sound system, apalagi penyanyi dan lain sebagainya. Bahkan yang paling penting sering yang tidak kelihatan. Jantung saya ini kan nggak kelihatan, paling penting. 30 kali detik dia berhenti, saya sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak kelihatan, paru-paru tidak kelihatan. Di gereja ini kadang-kadang ada yang tidak kelihatan, misalnya berdoa sapaan. Nggak ada kelihatan, dia nggak tengah-tengah ini berdoa sapaan. Ya, di mana-mana dia. Tapi doa sapanya kayak mesin generator yang menghidupkan terus kuasa Roh Kudus bekerja dalam sidang Tuhan. Jadi semua penting. Apa saja ditaruh Tuhan, ambil bagian saudara. Tidak ada yang tidak punya pelayanan. Nah, seluruh tubuh ini ada gunanya. Haleluya. Kuku pun ada gunanya. Ini kuku saya ini selalu nggak ada catnya, ada yang dicantikinya bagus. Tapi tahukah saudara, kuku ini melindungi kita. Kami kalau belajar untuk jadi dokter itu harus jadi perawat, bagaimana membuat tempat tidur pasien. Kalau mau menaruhkannya harus start kuku di atas.
kalau bikin sak kuku ini koyak, jari ini tumpah. Jadi kuku ini gunanya untuk melindungi kalau pekerjaan-pekerjaan berat sehingga jari ini tidak luka. Seperti itulah kira-kira seluruh kita dalam tubuh Kristus ini. Saling melindungi, saling melengkapi, saling melayani, diikat satu dengan yang lain. Lalu kalau saudara lakukan itu semua, saudara berubah hari lepas hari. Satu dengan lain saling mengasihi, setia dan melayani. Dan satu lagi, saya katakan tadi, saudara melaksanakan perintah agung. Karena Tuhan berkata, beritakan Injil, muridkan jiwa-jiwa. Saudara dimulai dari beritakan Injil. Nggak bisa orang jadi murid kalau tidak dapat keselamatan dulu, dapat paspor dulu, paspor ke surga, jadi anak Tuhan dulu. Kalau sudah jadi anak Tuhan baru bisa dimuridkan. Kenapa ada gedung gereja? Gedung gereja adalah tempat orang yang bernazar untuk mau dimuridkan, mengikut Tuhan sungguh-sungguh sehingga dia kelak memuridkan orang lain lagi. Mengapa? Kerajaan sorga dikatakan tadi salah satu ciptaan Tuhan, beranak cuculah penuhi bumi. Sayang, anak cucu badani, ini anak saya 3. Kalau dia tidak kenal Tuhan Yesus, dia hanya di dunia ini saja anak saya. Di sorga saya tidak lihat dia. Kalau saya sendiri mengikut Tuhan, anak saya tidak mengikut Tuhan. Makanya pastikan anak kita, cucu kita semua mengikut Tuhan, supaya itu di bumi, keturunan kita, di sorga pun kekal selama-lamanya. Tapi ini kabar baik bagi orang yang belum menikah dan mungkin tidak menikah, ataupun tidak punya anak. Walaupun tidak punya anak, walaupun belum menikah, walaupun karena saudara membuat anak-anak saudara tidak ada secara badani, tetapi secara rohani saudara bisa beranak cucu memenuhi bumi. Dari mana? Anak rohani. Menginjil lah. Beritakan iman. Siapa yang selamat dalam saudara itu anak rohani saudara. Muridkan dia sehingga dia kekal ada di sorga, dalam kerajaan sorga. 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, muridkan supaya murid saudara bisa memuridkan lagi. Sayang, kenapa kita selamat hari ini? Karena Yesus memuridkan 12 murid. Satu orang berkhianat, Judas, tapi ada Paulus, luar biasa. Kemudian murid Tuhan Yesus rasul ini memuridkan lagi orangnya. Makanya ada 120 orang dipilih atas dalam Kisah Rasul. Kemudian orang yang 120 orang ini memuridkan orang lain lagi. Makanya ada sidang Tuhan. Pertama sekalipun ada 3.000 orang selamat, 5.000 orang selamat. Tiap-tiap hari tambahkan orang selamat. Dari mana itu? Karena mereka semua menginjil. Bahkan ada yang semua tetap menginjil. Maka Injil Tuhan diberitakan terus sampai kepada hari ini. Setiap generasi tetap ada orang namanya golongan sisa, remnant. Sebagaimana jahatnya pun orang, seperti dulu Hitler membunuh semua orang Yahudi atau negara-negara yang membunuh orang Kristen, tetap ada orang-orang pilihan Tuhan yang mau dimuridkan dan memuridkan orang lain lagi. Biarlah kita ada di antaranya semua. Haleluya. Adakah saudara hari ini diberkati? Jadi kita punya tujuan hidup. Kita sudah punya paspor ke surga. Darah Yesus kita percaya. Tapi selama di dunia ini kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang direncanakan Tuhan bagi kita masing-masing. Tuhan mau memulihkan kita kepada kemuliaannya semula. Hendaklah kita berubah jadi manusia baru. Amin. Selalu baca Alkitab kita, percaya Alkitab kita, patuh firman Tuhan, lakukan apa yang disuruh Tuhan, penuh Roh Kudus, karena hanya dengan Roh Kudus kita bisa mengerjakannya. Bagian Tuhan pasti kerjakan Tuhan, bagian kita itu kita yang bertanggung jawab. Manusia diberikan Tuhan kehendak bebas, mau patuh mau tidak patuh. Jangan kalau Tuhan mau biar aku patuh, kalau aku tidak patuh itu Tuhan yang bikinnya. No, patuh tidak patuh tanggung jawab kita. Haleluya. Kalau kita patuh menggenapi semua janji Tuhan, mencurahkan kuasa Tuhan, itu bagian Tuhan dan Tuhan tidak pernah bohong.
Makanya pilihlah selalu patuh, pilihlah selalu berkat, pilihlah kehidupan, pilihlah dipulihkan Tuhan, pilihlah mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Sudah hidup kita berubah, ambil bahagian kita dalam tubuh Kristus. Sungguh-sungguh melayani. Hari ini saya tidak sempat menceritakan bagaimana sungguh-sungguh melayani, tapi saya percaya saudara bisa terus diajari oleh pemimpin-pemimpin sidang saudara. Haleluya. Selanjutnya, jangan berhenti memenangkan jiwa, sebab orang kalau mau dimuridkan harus selamat dulu baru bisa dimuridkan. Kalau saudara tidak menginjil, tidak ada yang bisa dimuridkan. Tapi sebaliknya, sesudah menginjil harus memuridkan. Itu gunanya ada gereja, di mana orang-orang yang siap untuk dimuridkan, eklesia, orang-orang yang mau dipisahkan, tidak mau lagi hidup secara duniawi, tapi seperti kita katakan tadi, mau hidup baru, mau dipakai Tuhan sampai pada rencana Tuhan. Kita bertumbuh bersama-sama, kita melayani bersama-sama, lalu kita pergi memenangkan jiwa lagi. Saudaraku, penuhi Papua ini dengan terang Tuhan, penuhi dengan Injil Tuhan, menangkan semua jiwa-jiwa, mulai dari yang saudara kasihi, rumput keluarga saudara, Yerusalem saudara, Judea saudara, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Adakah saudara percaya firman Tuhan ini? Siapa percaya angkat tangannya? Jangan turunkan, ikut-ikut saja. Terimalah saudaraku, saya mau mendoakan saudara. Tuhan Yesus, Kau berkati semua anak-anakku ini Tuhan. Mereka percaya kepada firman-Mu, biarlah semua dipulihkan Tuhan. Semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Biarlah mereka menjadi manusia baru. Semakin hari semakin dibaharui. Semakin hari kemuliaan-Mu makin menerangi Tuhan seluruh pulau Papua ini. Juga semua mereka mau melayani, karena Kau sudah menempatkan mereka menjadi tubuh Kristus. Biarlah mereka setia melayani, bersehati mereka melayani, saling mengasihi, satu dengan lain saling mengampuni, sabar satu dengan lain. Biarlah roh mereka menyala-nyala selalu Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu, supaya jiwa-jiwa dimenangkan semua dan dimulihkan semuanya. Biarlah Papua dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Joyce. Haleluya. Ya, Ibu Joyce saudaraku, saya waktu mengandung dia, umur saya sudah lanjut. Dokter berkata, apalagi waktu masih sakit jantung, dokter berkata lebih baik digugurkan saja. Tetapi saudaraku, kami dengan Pak Mundi percaya dia sekarang jadi hamba Tuhan. Dari umur 12 tahun dia sudah seminar dan cabang-cabang seluruh Indonesia, mulai dari Palembang sampai ke Jawa, ke Bali dan seterusnya. Tuhan sangat berahmat kepadanya. Dengan mujizat Tuhan dia hari ini ada di sini.